Selamat siang ini ya. Siang Pak. Oke. Hari ini kan karena ketemu Bapak nih, habis itu kan syukurnya kita ada jam waktu untuk bisa kita berdua nih untuk bicara ya. Habis itu terima kasih dulu kepada Daniel untuk meluangkan waktunya dan di sini Bapak pengen kita ada namanya counseling. Di sini namanya counseling individual. Ya, kalau kita kan sering curhat-curhat kan bicara aja loh. Nggak ada yang kayak oh harus ini begini. Nah, kalau yang benar itu jadi begini, ada namanya counseling individual ya. Habis itu jadi di sini karena Bapak ada dapat kabar juga dari Daniel yang mana sering juga kan gimana sih kelas 11 ini ya, Bapak lihat juga kan di kelas tuh bagaimana. Habis itu sebelum yang Daniel tahu, apakah Daniel tahu apa itu konseling individual? Sebelumnya masih kurang tahu Pak, tapi yang saya tahu konseling individual tuh kayak kita konseling cuma sendiri Pak. Oh iya. Nggak ada orang lain. Benar sekali ya, memang kayak kita bisa aja curhat-curhat, gitu, cerita-cerita tentang apa yang terjadi, apa yang kalian inginkan, butuhkan gitu. Nah, itu memang konseling individual namanya. Habis itu di dalam konseling individual ini ada asas. Nah, di asas inilah yang Daniel harus tahu juga, nah, bahwa apa yang disampaikan Daniel itu tidak akan dibeberkan di luar. Oh, berarti bersifat rahasia. Iya, bersifat rahasia karena di sini ada namanya asas kerahasiaan. Nah, di sini juga Bapak pengen juga ada namanya asas keterbukaan, atas kepercayaan ya. Di sini kita sama-sama saling, padahal kita sudah saling kenal satu sama lain dan dia suka juga cerita sama Bapak senang juga Pak. Di sini Bapak pengen membantu atau mengarahkan Daniel juga biar lebih bisa lagi mengelola pikirnya ya. Oke, selanjutnya sudah siap Daniel? Sudah Pak. Oke, siap. Kita mulai ya. Pak. Nah, jadi ada Bapak mendengar di kelas 11 ini itu di mana bahwa kalian ini kan kelas unggulan. Ya. Nah, menurut Daniel bagaimana sih kayak jadi bahan omongan atau bahan pembicaraan guru-guru atau teman-teman yang lain bahwa Daniel itu adalah di kelas unggulan? Perasaannya bagaimana? Perasaannya kalau masuk kelas unggulan tuh Pak, ya memang bangga, rasa bangga bisa masuk kelas yang memang diunggulin dari kelas lain. Cuman pas masuk kelas unggulan itu ada plus minusnya Pak. Iya. Terus kalau plusnya tuh Pak, kayak kita memang kalau ikut lomba tuh lebih kelas kami yang diunggulin untuk ikut lomba. Kelas lain tuh jarang. Tapi kalau yang minusnya nih Pak, kayak kami dipaksa terus belajar untuk lebih dari orang lain. Terus kayak etika kami memang benar-benar harus dijaga gitu Pak. Apalagi kayak tugas tuh kami lebih banyak dari kelas lain Pak. Apalagi pas awal-awal masuk kami langsung dikasih soal. Habis itu langsung kayak kami diterangkan kayak ini kelas unggulan. Hampir setiap guru yang masuk kayak kami dibilang kelas unggulan gitu Pak. Sebenarnya kan kami ini sama-sama juga Pak, manusia yang memang masih ada kekurangan gitu kan Pak. Yang nggak mungkin juga luput dari kayak kekurangan kami. Kalau masalah yang unggulan ini Pak, kami agak capek juga Pak mendengarnya Pak. Bahkan banyak anak-anak kelas kami yang memang mau keluar gitu nah Pak, karena mau pindah karena kayak kami itu kayak ditekan-tekan terus Pak supaya kayak lebih baik daripada kelas-kelas lain, jadi contoh dari kelas-kelas lain gitu Pak. Oke. Di sini kan berarti kan kamu sudah merasakan nih bahwa kelas kalian itu memang ada namanya kelas unggulan. Ya, di sana kalian lebih ditekan, ya, anggap kalian kan lebih ditekan, lebih didorong, lebih diutamakan, gitu kan maksudnya dari segi pemikiran kalian. Kalau dari Daniel sendiri, nah, bagaimana sih di kelas 11 ini? Apakah juga ketika mendapatkan pelajaran atau tugas-tugas atau lebih kayak bagaimana? Kalau menurut Daniel, apakah dari kamu itu merasa tersakiti kah atau merasa lebih kayak macam terbebani dalam kelas ini? Jika pas naik kelas 11 Pak? Ini yang kelas 10 ini? Oh, saya kalau pas kelas 10 ini Pak nggak tahu juga merasa terbebani. Cuman karena lumayan lah banyak tugas juga Pak, jadi agak merasa terbebani gitu lah Pak. Cuman nggak terlalu gitu kayak selang-seling gitu. Terkadang memang ada guru yang benar-benar baik menurut kami itu Pak, kayak waktu itu ada guru informatika gitu baik sekali.
Jadi kalau misalnya itu ada ulangan harian, ya kami disuruh menghafal maju ke depan. Cuman pas ke minggu depannya, pas harinya itu kami nggak jadi, cuman disuruh nulis aja. Jadi kan kayak kami merasa, wah baik sekali guru nih. Terus banyak juga guru yang lucu-lucu gitu Pak, guru kami. Cuma memang ada Pak guru yang memang tegas, enggak yang galak gitu. Memang tegas kan. Guru yang tegas tuh kayak untuk membimbing murid tanpa jadi lebih baik. Soalnya kan nggak mungkin juga murid yang kayak kami ini harus dibimbing dengan lemah lembut, ntar kami kayak ngelunjak gitu nah. Iya benar, itu memang takutnya kan benar. Habis itu ini kan memang kan ada positif ada negatifnya ya, ada guru yang lebih mendorong, ada yang lebih mengerti, nah kan itu pasti kan ada loh, pasti loh. Habis itu dari segi apa yang kamu dapatkan di kelas ini, kamu sering mengerjakan tugas itu sering malam atau sampai jam 12 ngerjakan tugasnya, atau kamu maghrib setelah jam 6 sampai jam 7 sudah selesai tugasnya? Apakah kamu mengerjakan tugasnya sampai jam 12 misalnya gitu? Oh, kadang tuh enggak Pak, sampai jam 12 Pak. Mungkin kayak sampai dari jam 6 sampai jam 7 aja Pak yang ngerjain tugasnya tuh. Cuman kadang ada rasa malas juga Pak ngerjainnya tuh, jadi ngerjainnya di sekolah. Iya kan? Iya Pak. Soalnya kan kalau ngerjain di rumah tuh kayak aduh malas, soalnya jam pelajarannya bukan jam pelajaran guru itu juga besok, jadi kayak ngapain dikerjain dulu ntar nanti ya. Oke, berarti tim deadline. Tim deadline nih sama juga sama Bapak tim deadline juga dulu waktu kuliah. Aduh, jadi di sini kan kamu tahu nih bahwa di kelas kamu ini unggulan, habis itu kamu kan lebih ditekan. Nah, habis ditekan, habis itu banyak tugas dibanding-bandingkan dengan kelas lain, etikanya harus sempurna, tugasnya harus sempurna, bilangnya lomba harus sempurna kan menurut kalian. Nah, menurut kamu itu di sisi kamu, menurut kamu itu kamu merasa baik apa enggak sih yang guru ataupun siapapun yang mengajari kamu yang dikatakan bahwa kelas unggulan lebih sempurna? Nah, itu tuh kamu merasa baik apa enggak menurut kamu? Sebenarnya tuh kalau dari pandangan saya tuh baik, cuman kalau dilihat secara benar-benar Pak, itu kurang baik karena kayak kami selalu ditekan, kayak tuh unggulan dibilang kayak gitu terus. Kan kami kan sudah tahu Pak dari lama kami unggulan, tapi kenapa kami harus ditekankan setiap hari dibilang unggulan? Seharusnya kan nggak terlalu perlu Pak, kayak bilang unggulan. Kalau ke masalah belajar tuh Pak, kayak kami memang ditekan Pak. Itu kayak misalnya ibunya lagi ceramah dibilang kayak ini unggulan, masa unggulan kayak gitu, masa unggulan kayak gini, beda kan sama kelas yang ini yang itu gitu, kenapa dibandingin terus. Makanya saya bingung Pak, ada plus minusnya juga Pak. Berarti kamu sudah menyadari ada plus minusnya lah. Habis itu kamu pernah jengkel? Pernah jengkel? Sama siapa jengkelnya? Sama ibu. Iya, terus jengkelnya kenapa? Disuruh ngumpulin duit waktu itu Pak, karena kan gini untuk waktu itu untuk kebersihan kelas tuh kami disuruh ngumpulin duit berapa, 10.000 kah berapa gitu Pak. Jadi saya bingung kenapa sampai setiap hari ngumpulin duit segala bawa bunga sendiri tuh. Nah itu kalau bikin kan kesalahan sedikit lambat semenit gitu, disuruh bawa barang-barang yang kurang di kelas gitu. Jadi gitu lebihnya jadi jengkel itu dalam artiannya lah kayak kenapa sih beginilah, kenapa sih kami harus bawa ini. Habis itu kemarin kalian juara apa enggak? Bapak lupa nah. Juara Pak, yang kebersihan kelas juara 2. Juara satunya tuh kelas 10 juga. 10. Berbarengan di sampingan juga mah itu ya 10-1. Cuma nomornya kelasnya aja beda. Ini kan sudah dapat nih Bapak nih bahwa ada keluh kesah dari kamu kan dari kelas 10-1 ini kan, karena kamu merasa bahwa sebagai unggulan ini lebih harus perfect lah intinya kan, harus lebih diutamakan, harus lebih sempurna ya pastinya itu kan lo. Nah habis itu kamu ini sudah menyadari juga bahwa ada plus minusnya ya kan, kita menjalani kelas ini pasti ada plus minusnya. Kalau kita pengen yang di unggulan pasti ada plus, ada minusnya juga, dimana ada kelebihan ada kekurangan ya kan, pasti tahu kan. Habis itu yang kamu tahu ini
misalnya kan tadi kan bapak sudah bilang tadi kan ada plus minusnya. Iya Pak. Tadi kan kamu sudah cerita juga nih tentang bahwa minusnya nih kami lebih ini ditekankan lah, lebih diutamakan, lebih harus perfect, harus beretika, harus lebih sempurna lah intinya lah, ya kan? Iya. Nah, dari kamu sendiri juga bagaimana dari segi pemikiran kamu tentang apa yang guru lakukan? Apakah guru itu salah? Apa yang kamu guru lakukan? Apakah guru itu pengen kamu lebih baik lagi? Sebenarnya Pak, kalau dikatakan salah nggak sepenuhnya salah kok Pak. Tapi kalau dikatakan benar ya nggak sepenuhnya benar. Ya. Yang sebenarnya kalau yang salah ya tuh kayak kenapa kami harus ditekankan kayak unggulan kayak gitu. Tapi kalau secara pandangan sisi lain itu Pak, itu baik Pak untuk kami kayak menyadarkan kami bahwa kami tuh unggulan, kami harus belajar lebih giat, lebih baik, kayak harus menunjukkan bahwa kami tuh kayak benar-benar harus kayak lebih baik dari kelas lain. Memang kami tuh berat unggulan, bukan cuma sekedar kata unggulan gitu. Iya. Berarti di sini ada sebuah pembuktian, ya kan? Yang Bapak lihat secara nyatanya kan di kelas kalian ini menurut Bapak itu pertama dulu asik-asik siswanya menurut Bapak ya. Habis itu orangnya berpikirnya cerdas. Nah, habis itu percaya dirinya bagus. Bapak yakin, Bapak sama yakin kelas 10 ini memang percaya diri lebih bagus ini, tapi ternyata ada sebuah keluh kesah dari kamu juga dan kelas ini. Nah, di sini kan kamu menyadari juga bahwa ada memang bagus untuk sebuah pembuktian bahwa kalian tuh tidak hanya dari omongan, ya kan? Nah, di sini Bapak pengen juga meluruskan atau mengarahkan yang mana tadi kamu bilangnya bahwa kami ini kenapa sih ditekankan, kenapa kami lebih sempurnakan, harus lebih perfect. Nah, itu sebenarnya kan kamu sudah menyadari bahwa kalian itu untuk sebuah membuktikan bahwa kalian ini lebih daripada yang lain. Nah, itu kan sebuah hal yang positif nih yang kita dapatkan, yang Bapak pahami dan kamu juga bisa memahaminya, bahwa guru itu nggak pengen muridnya itu terpuruk lah intinya, karena beban guru juga banyak juga, apalagi kan menghandle dari 36 siswa yang di kelas kalian itu kan butuh effort, butuh yang ini. Di sini yang Bapak pengen sampaikan juga, yang pertama dulu itu semuanya itu akan berdampak ke kamu juga. Ya Pak. Kamu kan pasti pengen lanjut ke kelas 11, ke kelas 12 dan pengen kuliah. Karena apa? Ketika kita pengen kuliah itu dari awal kelas 10 kita harus dituntut untuk bekerja keras. Ingat, tidak ada namanya hasil yang sempurna tanpa ada proses yang luar biasa. Ya pasti tahu kan. Ya, dan kamu juga merasakan bahwa kamu di kelas 11 ini kan sebuah rasa syukur yang luar biasa ya. Anugerah ya kan pastinya. Karena kan dari yang kamu ceritakan bahwa kamu dari si orang tua kan syukur kan, ibu guru, bapak guru kan, itu pasti akan menurun ke kamu juga. Jadinya dari segi pemikiran, dari segi percaya diri kamu menurun ke kamu juga. Di sini kamu terpilih dari 500 lebih siswa, terpilih kamu menjadi anak unggulan. Di sana kan tentunya ketika kamu terpilih itu orang percaya kamu, guru tuh percaya kamu. Kamu pernah menyadari gak bahwa guru tuh percaya kamu? Kalau menyadarinya memang pernah Pak. Kayak misalnya saya waktu itu ikut lomba, saya menyadari kalau guru tuh kayak pasti dukung, kayak percaya ke saya. Terus guru ada namanya Ibu Deli, ibunya tuh kayak kalau ada sesuatu lomba bahasa itu saya terus yang disuruh ikut. Kalau saya itu jarang, kayak ibunya percaya sama saya untuk ikut lomba itu. Ada yang sedih juga Pak menurut saya. Iya Pak. Sama gini Pak, misalnya semester depan nih kan kami kayak sebelum naik semester depan kan ulangan dulu Pak. Itu bisa naik semester depan tuh kami berpisah Pak, kami diacak lagi Pak, kayak seharusnya tuh gak usah diacak aja, tetap aja gitu. Nah, kalau kelas lain kan nggak diacak, kayak langsung tetap saja sama muridnya, tapi pas naik kelas baru diacak. Nah itu yang bedanya. Kami ini diacak, kayak dicari siswa yang bagusnya lagi. Kan capek juga Pak kalau perlu kenalan dengan orang baru, padahal dia sudah asik dengan orang lama gitu lah Pak. Gitu. Jadi banyak yang di kelas kami tuh banyak yang bilang gini, Bu,
tapi bukan ke Bu Jumi, saya nggak berani kamu. Iya. Bu, boleh lah Bu, kelas kami jadi kelas unggulan Bu, dipindah aja Bu kelasnya Bu, soalnya kami nggak mau diacak Bu gitu. Nah karena kan kalau diacak, kalau beda lagi temannya tuh susah Pak. Iya, iya. Soalnya ada 1-2 orang teman yang sama kelasnya diacak gitu Pak. Oh, jadi sini kalian akan diajak ya? Iya, Akan diajak. Sudah bicara sama Bu Jumi juga? Ya sudah, ibunya juga bilang sendiri kalau kami bakal diacak, yang diambil tuh mungkin 5 orang dari kelasnya. Oh, Sebagiannya kayak diacak diambil dari kelasnya. oke. Yang pertama itu nggak apa-apa ya, pertama dulu. Tapi di sini kan, yuk kita sama-sama belajar untuk kayak hal yang positif kita bangun dulu ya. Karena memang ada Faithful Come and Go. Ada namanya, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Iya kan, kamu pasti tahu juga kan. Nah, habis itu di sini, tetapi itu kan masih di lingkungan ya sekolah juga, belum di lain. Ya, kan masih bisa bicara, masih ada grupnya juga ya kan. Nah di sini Bapak pengen pertama dulu kita sama-sama merenungi nih apa yang guru sampaikan, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu alami, itu kita sama-sama renungi bahwa itu adalah hal yang ditaruh kepercayaan kepada kamu. Kenapa guru ataupun orang tua ataupun teman itu menaruh kepercayaan kepada kamu? Karena mereka itu pengen kamu lebih baik, dan di sini juga dia percaya kamu. Orang kalau sudah percaya, dia gak akan bisa melepaskan kepercayaannya. Tetapi kepada diri Daniel juga yang diutamakan adalah membuktikan bahwa Daniel bisa. Orang menaruh kepercayaan nih, dan Daniel ditaruh kepercayaannya, maka Daniel harus bisa. Sama juga kayak di kelas unggulan tadi, Daniel diberikan tekanan, diberikan harus sempurna, harus etika ini. Kan itu kan jatuhnya kan Daniel akan belajar. Iya. Belajar dari pengalaman, habis dari ternyata kalau aku di posisi begini jadinya begini, ya kan, harusnya begini-begini. Habis itu dari segi pemikiran kamu juga kan akan bertambah. Iya. Oh ternyata perilaku orang tuh begini, harus begini, harus begini. Dan Daniel pun jadi jatuhnya kan satu perlahan jadinya kan menjadi berpikir secara dewasa dan bisa mengatasinya. Kan di sini Daniel sudah bisa menyadari bahwa oke, kami ini ditekan, dia harus sempurna itu karena kami ada yang harus kami buktikan. Iya kan, itu kan salah satu bukti yang harus Daniel buktikan kepada guru. Nah itu. Jadi di sini coba kita untuk berpikir positifnya, yang mana apa yang kita diberikan orang itu percaya, dan juga Daniel harus membuktikan. Dan juga ketika Daniel nanti berpisah sama temannya juga, itu bukan perpisahan namanya, tetapi sama-sama akan versi terbaik masing-masing. Bagi Daniel, versi terbaik Daniel di mana nantinya akan terbuktikan sama temannya juga. Jadi semuanya sama-sama mencari versi terbaiknya, bukan berpisah. Ya, karena mencari versi terbaik diri kita di mana jatuhnya gitu. Jadi yang Bapak harapkan kepada Daniel nanti ke depannya, syukur juga Daniel sudah bisa memahami bahwa kenapa kelas 11 ini unggulan itu karena ditaruh kepercayaan kepada Daniel dan teman-teman. Di sini juga Daniel harus membuktikan. Ya. Dan juga ingat bahwa yang pola pikir kita itu yang kita rubah, sikap kita. Jangan sampai pola pikir kita dan sikap kita itu berlawanan, menjadi jatuhnya kadang-kadang tindakan kita yang berbahaya. Nah sekarang kan Daniel Bapak lihat tuh kan memang dari segi pemikiran, dari segi perilaku kan walaupun ditekan, walaupun harus sempurna, tetapi Daniel belajar. Nah dari situ kita belajar yang mana baiknya buruknya. Di sini Bapak pengen mendorong Daniel itu lebih bisa berpikir secara positif apa yang terjadi. Karena apa yang terjadi itu akan berpengaruh kepada Daniel. Karena kita bangun dari sekarang, ingat bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu akan bersenang-senang kemudian di kemudian hari. Bapak juga begitu, Bapak bersakit-sakit dari sekarang. Waktu kuliah Bapak sakit, ini sakit, Bapak pengen hasilnya lebih baik. Tidak ada hasil yang sempurna kalau tidak ada proses yang luar biasa. Itu ingat itulah kata Bapak. Oke,
Ada lagi yang disampaikan Daniel? Nggak ada itu. Ada aja lah, mungkin itu saja ya, dari pertemuan ini. Bapak ucapkan terima kasih. Ya, Semoga Daniel tetap berperilaku baik, habis itu tetap berpikir secara luas ya. Ingat, dibuka pandangannya. Pandangan kita harus secara luas, jangan secara sempit. Habis itu untuk kedepannya juga untuk Daniel dan teman-temannya, bimbing juga teman-temannya, karena cowok itu membimbing dan mengarahkan. Ya ingat, cewek itu diarahkan dan cowok itu yang mengarahkan. Dan terus juga mungkin itu saja dari Bapak ucapkan terima kasih. Next time ketemu lagi kita bahas-bahas yang lain lagi. Oke, mungkin itu sudah Bapak ucapkan terima kasih. Selamat siang Daniel. Pak. Oke.